saya pastikan dia nggak bisa baca. Nah, Anda baca kitab orang lain, Anda nggak pelajari, Anda cuma pelajari hanya sebatas baca dan tidak mengilhami dan tidak mengimani. Terus Anda saat ini merasa kalau Anda itu lebih Terus mengerti, bacaan kan ini konyol, fungsinya gitu. apa? Bang Ali, Ketika di kau situ harus ada- pakai Saya Roh coba mau Kudus, Bang Ali. tanya. Pakai Roh Kudus. Bang, saya tanya, Om coba. Iya, saya setuju. Harus dinami Roh Kudus dulu, guys. Oke, mari kita perkuat. Mari kita perkuat pernyataan Ya. Yesus. Mari kita perkuat. Nih, dengerin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia ini tentu Bapa yang punya kehidupan sendiri. Nah, kalau Anda paksakan satu, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah itu juga Bapa di situ? Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga. Itu manusianya. Wah, nggak punya Roh Kudus nih. Itu Iyalah, manusianya. Allah itu nggak bisa jadi manusia, Itu manusia. gitu kan, nggak maha kuasa. Dijawab, tolong dijawab. Anda kan Jumat, memaksakan Jumat. bahwa di situ satu. Jumat. Ya, tetap satu. Ya. Kamu Dengerin tahu dulu. itu nggak? Zeus itu juga nggak bisa jadi manusia loh. Tahu kenapa? Dengerin. Ya, Karena makhluk mitologi. Dengerin. Betul sekali. Ini Oten kalau Betul terguncang sekali kayak itu. gini amat sih. Saya bisa Aduh. sama Bang Fer aja nggak? Kita ngomong objektif, saya bilang pembahasan. Oke Bang. Nah, baik. Ya wis deh, kita Bang Pintu Hadiah, kita live aja deh, nggak berwudu juga dari tadi mereka nggak paham, mereka Tahu aja lah. Silakan. Mau di sini lah. Begini. kesimpulan Di sini dulu Iya. masih dengerin bahwa di Allah itu Alif aja. Dengerin. kecuali jadi manusia, Dengerin. itu yang Ya, pertama. kalau yang kamu kedua, Allah waras. itu ternyata tidak bersama-sama Dengerin. dengan orang sabar gitu. Ya, Astagfirullahaladzim. itu kesimpulan kita ya. Kita Ya udah lo pergi sana lah. masing-masing Apa dong. sih dari sini? Iya, Dengerin. punya Yesus punya hak bilang, memberikan Yesus kesimpulan. bilang, Tapi dengerin. menurut rahmatannya. Yuk, Dengerin, kita live, yuk. dengerin, Kita live. dengerin. Percuma Yesus sendiri bilang, aja yang ini live. kumpulan anak TK. Makanya kau jawab. Ya silakan, Alif silakan mendeklarasikan diri sebagai Tidak bisa ateis jawab dulu. dia. Jadi saya menggunakan pemahaman umum gitu loh. Dia tidak bisa jawab. Kok karena bertabrakan dia, maju kena mundur kena dia. Aduh. Pemanasan Kasihan banget ini. Aduh, Iya. kasihan banget ini. King Paulus doang Bre, ngurusin. ini di atasnya ada Bang Percaya Ferdo nih, Yesus, dengerin. brother. Laikku, percaya di Yesus. atas nih ada Jangan Bang percaya Ferdo nih. Paulus. Yesus saja cukup. Dia Kristen juga loh. Ketika kita bertanya, dia Lanjut. narasi dengan keyakinan dia dan keimanan dia. Jika memang Ya, tertangkap, apa-apa. bisa dimengerti, ya udah Enggak selesai. apa-apa lah, semua orang kan punya Urusan dia lah. masing-masing. Bukan urusan saya. Maaf ya Bang Binti Daya, maaf Bang Binti Daya, Bang Jumat kalau kata-kata saya kasar. Makanya- Saya kritis Bang, dengar dulu, saya kritis Bang, dengar dulu. Saya kritis, saya baru 2 tahun berikrar Bang. Background saya dulu Katolik Bang. 12 tahun saya belajar Abang. Terserah Anda. Ya, Ya, apa-apa. mohon maaf ya. Nggak usah Karena minta kan maaf, kita udah ikutin bahas Jadi kalau ini kami sama orang betul. Medan bilang, orang Batak bilang, kalau bertele-tele, Teni Huting. Kalau orang bilang Batak bilang, paham Abang? Iyalah, Anda kan ahli psikologi kan? Alak Ahli tido. psikologi yang Bang. butuh butuh psikater. Anda Alak butuh nanti. psikater ya? Itu siapa yang ngomong itu? Ini lucu. Aduh, Lanjut, kelihatan lanjut. ya. Tuh. Orang-orang yang yang apa yang ya gimana ya? Jangan Nah, kau itu ke kan dia sana. kasar. Kita kembali saja, kembali lagi ke fokus. Nggak usah kau serang pribadi. Kembali pertanyaan silakan, Bang Ali silakan, tadi. silakan. Silakan. Saya sudah minta Yang- maaf. yang Saya tidak. pribadi silakan. Saya sudah minta maaf. Saya Satria. Lebih dulu minta maaf. Kalau ada kata-kata saya kasar, oke? Itu tadi, Udah itu tadi dimaafkan ada yang sama ngomong saya sebelum kamu minta itu siapa itu? maaf. Santai aja. Udah gini aja Bang, bilang Bang. ngomong alami Kita tai balik itu ke siapa benang itu? merah ya. Kita bacakan lagi ayatnya ya. Oke? Bacakan lagi ayatnya. Terus kita hikmati nih. Saya bilang hikmati, saya menganggap kitab suci, kitab Anda. Oke? Jawab Siapa dengan yang jujur ngomong, tapi setelah itu. Hah? Siapa yang ngomong? Ini gua Abed. Oh, Bet. Ya, bisa dipahami ya. Kita ambil benang merahnya ya. Kita bacakan lagi ayatnya. Oke? Setelah ada pertanyaan, jawab dengan jujur sesuai ayat. Paham Bang ya? Nih. Pintu. Sebentar. Gue nggak setuju dengan sesuai ayat nih. Misalkan Anda punya anak TK nih, nanya tentang akuntansi ke dosen. Berarti penjabarannya mungkin anak TK tersebut tidak nyambung.
tidak bisa memahami gitu kan. Yang salah siapa? Dosennya apa anak TK-nya? Yang Kalau salah begitu. ya anak TK-nya lah yang nanya-nanya mulu, dijelasin nggak kepaham. Tapi nanti Iya. berjalannya waktu mungkin akan dipahami. Dosen sama anak TK dewasa Setuju, mana? saya setuju, Wih, setuju. dosen sama anak TK dewasa mana? Kok nyalain Setuju. anak TK? Nah, kayak gitu aja doang nanya, ampun bener. Tuh kan, bener kan? Lalu beranalogi Nanya aja Sama doang, sekarang, astaga. si dia. Kaum bertanya, gitu doang aja nanya, astaga. Jadi gini, kesimpulannya Kaget begini, saya. kesimpulannya begini ya. Ini buat penonton nih. Kami sudah menjawab, tapi mereka tidak paham. Ketika kami menganalogikan dengan ayat yang sama, ketika dibilang Allah bersama-sama dengan orang sabar, mereka nggak terima. Nah, Nah, salahnya kan di tadi mana? terbantahnya gini, cuy. Terbantahnya gini, cuy. Orang nggak Kalau paham. Jadi yang salah kalau siapa? ente, Jawabannya. hey, Yang kalau salah ente siapa? menyamakan Tadi kepada pertanyaannya hadis itu, simple kok, simple pertanyaan kok keliling dunia udah. Ya kan, Coba, ya kan tadi kan simple kita aja. sudah bilang Pertanyaan ini simpel, tidak ada jawaban tidak simpel, ada dua dibikin ruwet kehidupan. sama yang terima Jujur, jawaban, jawabnya, itu Bang, aja. jujur. Ini saya Jujur jawab lagi ya. jawabnya, Tidak jujur. ada dua kehidupan. Tidak ada dua kehidupan. Tidak ada dua Nah, kehidupan. terus gini, Saya gini. sudah jelaskan. gua ambil lagi ya. Tadi kan gua katakan ya, kita ambil lagi benang merahnya, kita bacakan ayat. Nah, terus ente jawab sesuai ayat, nggak mau. Nah, terus Enggak bisa. apa yang bisa kami terima? Sedangkan tidak ada dua dengarkan. tidak ada dua Sedangkan kehidupan. yang kita bacakan itu dari ayat. Nah, kan Anda Terus kan tadi ente memaksakan. jabarkan menurut narasi. Mau bagaimana nyambung coba? Ya, Anda Oke. kan- Saya ya, Anda kan bacakan lagi, memaksakan. saya Kan bacakan sudah- lagi. sudah Sebab jawab. sama Tidak seperti ada dua Bapak kehidupan. mempunyai hidupnya sendiri, Bapak mempunyai hidupnya sendiri. Ya. Hilang suara, Bang, hilang suara. Hilang suara, Pak Ustadz. Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup Ustadz, sendiri. Ustadz, maaf, Ustadz. Satu Diulang, anak, dua lift, Bapak. diulang lift. Tadi kau hilang suara, hilang, Lift. Ustadz. Sebab Pak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, sampai Anak situ hidup doang. sendiri, Bapak hidup sendiri. Sampai situ doang, gua nggak pernah baca Apa yang Bible mau loh, dibantah ngerti? dari kalimat ini? Terus yang Anda Ya, mau jawaban artinya beda Pak. antara anak dengan bapak. Bapak Ya sudah, hidup kalau Anda sendiri, menyimpulkan anak hidup seperti sendiri. Nah Gini, iya. Lah, memang mau disimpulkannya gimana dari kalimat ambil simpel aja ini? gini. Bang Pintu Hadiah, kita ambil simpel Nah. aja gini. Intinya kan kita tidak meyakini ada dua kehidupan. Nah, kalau mereka mau meyakini ada dua kehidupan ya sudahlah. Karena kita kan tadi udah bahas-bahas juga, ujung-ujungnya malah jadi rame gitu kan. Iya. Ya kan? Ya udah, Iya, itu kan paham juga sih. kesimpulan Anda. Oke. Kesimpulan Bapak Anda punya kehidupan sudah. sendiri. Kesimpulan kami Anak beda. punya kehidupan sendiri. Terus jawabannya itu jadi satu yang punya kehidupan sendiri-sendiri. Gimana ceritanya? Itu pertanyaan dari tadi gitu doang. Lah, Anda tuh mau maksain Dari tadi dijawab, bukan maksain, Bang. kita nggak meyakini itu. Nanya. Iya. Maksa Ya geret-geret. makanya saya tanya lagi, ketika Allah bersama-sama dengan orang sabar, ada berapa sih Allahnya sih? Nah, Oke, itu dia. ini aja, nggak apa-apa gini. Kalau kamu bahas itu, simpen Biblenya, cari ayat Al-Qur'annya, kita bahas. Jangan digabung-gabung. Ini beda konteks, belas. Itu kan beda konteks Bang Pintu Hadiah. Ya emang beda konteks kok. Ini tentang kau bilang ada dua kehidupan tentang Tuhan dengan Enggak, dengan gini makhluk. gini. Itu konteksnya sama, Bro Alif. Sama. Konteksnya Oke, adalah ya Tuhan sudah, yang kamu ya sudah sembah, begini. Mengenai Maha masalah di Kuasa. Islam, saya jelaskan. Pertama Iya. begini, contoh beberapa ayat. Begini bunyinya. Innallaha la yahfa ma fis samawati wa fil ar. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ayat lain juga menjelaskan Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Segala sesuatu di semesta ini tidak lepas dari pandangan Allah. Mau dia berada di mana tidak lepas dari pandangan Allah. Di dalam ayat kursi lagi ditegaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni
Kamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimasya. Jadi semua itu Allah meliputi semuanya, Allah mengetahui semuanya. Itu sudah jelas. Bukan berarti Tuhan itu ada banyak. Dimanapun kamu berada tidak lepas dari pandangan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian, pandangan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah itu tahu kamu di mana berada. Bukan Allah itu ada di mana-mana, tetapi Allah melihat kau ada di mana-mana gitu. Tidak ada yang tersembunyi, Iya. apapun yang ada di langit dan Saya apapun yang ada di mengerti. bumi. Itu penjelasannya. Konteksnya adalah maha kuasa kan. Iya, Allah Simpel, Maha satu. Kuasa. Sudah Penjelas. sebenarnya. Iya satu. Iya, Ya, makanya simpel dia Allah Iya, satu mengerti. yang maha Konteksnya besar, yang maha satu, hebat, maha besar, maha yang segala maha kuasa. Itu Terus kan, misal ada ayat yang mengatakan bahwa Terus, bersama apa orang yang yang ditanyakan? sabar, orang sabar itu kan masuk dalam dimensi ruang dan waktu kan, betul kan, Liv kan? loh, jadi Allah turun gitu, nyertai orang sabar gitu, bareng-bareng berdua. Salah, bukan. Oh, jadi nggak menyertai orang sabar. Makanya saya bilang tadi, Oh, berarti Kan tadi dibilang ayatnya nggak di batal. mana-mana, Gimana nggak dia di mana-mana, bingung tapi itu hadiah. Berarti nggak maha kuasa. dengerin contoh, Intinya contoh gitu. dengerin. Oh, ya udah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, dengerin bunyi ayatnya lengkapnya ya. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar menerima cobaan dengan sholat. Allah menyertai orang-orang yang sabar itu. Ketika kita sabar menerima ujian, lalu kita sholat, Allah menyertai kita, memotivasi kita, gitu. Apa di situ? Rahmatnya, kasih sayangnya, pertolongannya. Begitu konteksnya. Makanya berarti ida aso bukan- apa itu berarti tentang tidak bisa orang yang menyertai orang sabar. gitu ya, rahmatnya Ida dia gitu. asobatu musibah, ketika dia ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu konteksnya, ketika engkau ditimpa musibah, engkau berkata sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu penjelasannya. Oh, berarti Allah bukan nggak bersama orang sabar. Oke, udah paham, sudah paham. Oh, Oke, terima beda kasih berarti. Pak Ustadz Berarti Ali. Bu, berarti Oke, memang beda. tidak bersama orang yang sabar, ya udah nggak apa-apa. Iya, tidak bersama dengan orang sabar. Intinya begini, berarti Hah? bagi Yang saya ini- bilang tidak bersama orang sabar itu di mana? Loh, kan tadi kamu tadi dibilang Gimana tadi kan sih, tidak bilang, bingung cuma kan? menyertai saja. Adek, kan? adek, adek pintu sama adek Jumat. Ini parah. Jangan jadi orang dungu ya. Udah parah kalian ini. Yang saya bilang Oke, gini aja deh. Ini Gini aja deh, saya bersama berikan itu, kesimpulan. Yang Ini paling bersama Gini, sebentar, gini. bentar. bersama Ini itu. kamu juga sederhana loh. Kamu Dengerin. jawabnya panjang-panjang loh. Ini yang Islam loh, ada yang Iya. komen. Iya loh. Dengerin, Apaan sih? Maksudnya dengerin, gimana sih? dengerin. Iya loh. Standar kalian apa sih itu? Ketika Kalian jangan dengerin, bertele-tele dengerin. dong. Dengerin, Jawabnya Keren-keren dengerin. banget Iya. jawabannya. Tadi kita pun katanya Astaga. nggak boleh bertele-tele. Dengerin, Iya, dengerin. betul. Ketika Panjang saya kali. katakan Enggak, live. Bersama atau enggak live? Nah, itu aja. Saya nggak Nah, setuju. Saya pengen ketika pengen kata langsung tegas bersama, aja, sudah. ketika kata bersama, Astaga, kok engkau bertele-tele gambarkan bersama atau seperti enggak? orang jalan Jawabannya itu bergandengan. aja kok. Ya udah, ternyata Bersama, orang bersama ini atau belum tidak? semua ya. Saya jelasin dengan sabar, dengan baik, tetap aja deblek. Dengerin, saya bilang Nggak, tadi, gini, kau bilang, Pak Ustadz, kau bilang ketika Nanya orang simpel Allah kok. bersama orang Bersama sabar, atau engkau enggak? gambarkan Enggak, Allah itu doang. turun menjadi seorang Gini, seperti gini. beriringan. Itulah kebodohannya. Makanya Ini, kenapa kalimat astaga, gini, Yohanes bertanya, 5:26 bersama atau kalimat enggak? yang baik, Ini, kalimat astaga. penjelasan ada dua kehidupan di situ. Yesus bilang ada dua kehidupan, Bapa hidup sendiri, Yesus oke, Kamu hidup enggak ada gini, kamu gini, yang itu tahu. menunjukkan dua pribadi Jadi gini, yang berbeda. gini, Bang Pintu Tetapi Hadiah. kau bilang itu adalah Bang Pintu satu. Hadiah. Inilah makanya saya Bang Pintu bilang Hadiah. ya Allah Gusti, orang seperti itu apa sih Jadi maunya diskusinya? Enggak, saya tarik kesimpulan. Aku cuma Jadi gini, tanya yang sabar bersama adalah- atau enggak, aku Enggak, malah gini, bertele-tele, Bang enggak mau Pintu. Iya, sharing Allah tahu. bersama Enggak, orang enggak. sabar. Allah bersama orang Bang Pintu sabar. Hadiah. Terus gimana? Tadi rahmatnya, astaga. Ini Bang yang Pintu Paulus Hadiah. orang marahin Sebentar. Itu yang Sebentar. bersama itu seperti apa? Betul, Kamu betul, maunya betul, seperti apa? jawabannya. Memangnya Allah Gini, gini. Pertolongannya, kasih sayangnya, itu kan menyertai. pertolongannya. Ini saya mau Oh, kasih berarti tidak kesimpulan deh. bersama. Saya mau kasih kesimpulan deh. Bersama-sama Intinya gini, ya, gini. bersama-sama itu kita sama-sama Allah gitu enggak. Kerahmatannya dan pertolongannya. Gimana Ya, sih? ini nggak sama-sama udahlah gitu kan. Gini Bang Alif, Intinya karena di gitu. ayat Mana? yang di Bible tadi mereka memaknainya sola scriptura, jadi Bapak itu satu dengan Yesus itu mungkin sehingga dia membawa Iya, ini. diikutkan itu. Enggak. Iya. Ya, intinya gini. Enggak, kalau sola scriptura Kalau- itu kan berdasarkan kalau teks menurut tertulis, gua tuh gini. itu hidupnya berbeda.
Kenapa Aku dibilang cabut Jadi kalau satu? menurut gua gini, Pak Ustadz Ali gini. Enggak. Gini, Ini saya intinya ini ya. bingung deh sama Sebuah- Oten ini. Ketika Bingung beneran. Allah menjadi manusia itu sebuah kesalahan. Saya nangkepnya ke sana sih. Gak bingung kok. Ya enggak. Ketika Allah menjadi manusia menjadi sebuah kesalahan ya. Maksudnya Dalam dianggap konsep konyol gitu. Kristen. Artinya enggak, saya mau cuma tarik Konsep kesimpulan. Kristen aja bang, jangan mengklaim ke Islam. Enggak, Klaim aja iya. konsepnya. bukan mengklaim. Iya, Kita bukan jangan mengklaim. menyimpulkan Kalau di kami- Islam, nggak bisa. Enggak, Jangan bukan. menyimpulkan di Bukan, Islam. ini kami nggak Simpulkan menyimpulkan yang di tadi Islam. ayat yang Iya, tadi sebentar. simpulkan. Iya sebentar. Ayat yang tadi simpulkan, Gini, yang tadi. Gini. Iya, ayat yang Ketika- tadi simpulkan, ketika yang kami- dari Bible Ya, ini tadi. saya mau nyimpulkan. Jangan Nah, ini mau simpulkan nyimpulkan yang dari gimana kalau ngomong Al-Quran. terus. Udah. Intinya gini. Dari hadis. Dia menggiring Ya, opini nih, Ya, menggiring ya, opini gini, dia, Allah konsep menjadi dia di bawah manusia digabung-gabungkannya. itu- Belajar lagi adekku. Jadi manusia itu menjadi sebuah kesalahan. Nanti Artinya belajar Allah bahasa itu tidak Indonesia berkuasa. sama saya deh. Ya, setuju nggak? Belajar lagi adekku, jangan menggiring opini adekku, sayang. Berarti Allah itu tidak maha kuasa ya? Karena menjadi manusia dia nggak bisa gitu. Kemana-mana. Dia tidak tahu. Setuju nggak? Dia ini dua orang Oten ini tidak tahu bahwasanya kena musibah. Dia tidak pernah kena musibah Setuju nggak? kurasa ini. Gini loh, Ya, kalau Allah menurut itu- Islam, Allah itu maha kuasa tidak kecuali jadi mungkin, manusia. merendahkan Ya kan, bener nggak? dirinya jadi manusia itu tidak mungkin, mustahil bagi Allah. Iya tidak mungkin ya berarti kan ada Mustahil Allah itu maha bagi kuasa Allah, kecuali mustahil. Allah jadi yang maha manusia. kuasa, yang menguasai Ya nggak? alam semesta Karena kalau- ini, mustahil jadi manusia yang kerdil. Itu intinya. Ya, Tapi Allah mustahil itu kan menurut berkuasa Anda. menciptakan manusia yang diciptakan tanpa seorang bapak itu kuasa. Iyalah. Itu Mau kekuasaan. Intinya Tuhan mereka ini seperti Zeus, tahu Zeus bisa turun ke bumi. Seperti Zeus, tahu Zeus, dewa dewi. Oke, sekarang Jadi kita seperti lanjut ini, ya. Zeus juga nggak Kita bisa lanjut jadi ya. manusia, cuy. Itu Enggak, cuma makhluk mitologi, gini, cuy. Saya minta, Zeus nggak saya bisa minta, jadi manusia, Pak cuy. Amir izin. Anda Saya jangan minta menyamakan si Tuhan dan Jumat, sendiri lah. gini, Astaga. saya dari tadi ngobrol sehat itu akal sehat tetap dikedepankan. Ya, Iya. bagaimana kita membaca? Nah, ketika tadi membaca bahwa di situ jelas bunyinya ini pernyataan Yesus sendiri bahwa di situ masing-masing punya kehidupan. Nah, Masih sekarang belum beres ini. kita Astaga. Ini masih pertegas. belum beres di situ. Enggak, saya nggak ngomong Allah sama itu maha kalian. kuasa Saya nggak ngomong sama kecuali kalian, nggak. Jadi manusia itu Bang Pejuah dia. Ya, Astaga, itu astaga. udah kesimpulan saya sih. Kesimpulan saya di situ aja deh. Iya, Saya juga punya gini ya. kesimpulan, Mas Ali punya Saya kesimpulan, pastikan, juga punya saya kesimpulan. pastikan di sini Intinya tuh nggak orang bersama-sama bodoh dengan orang ketika sabar. tidak bisa memahami Yohanes 5:26 itu tidak dipahami ada dua kehidupan. Saya pastikan dia nggak bisa baca. Nah, Anda baca kitab orang lain, Anda nggak pelajari, Anda cuma pelajari hanya sebatas baca dan tidak mengilhami dan tidak mengimani. Terus Anda saat ini merasa kalau Anda itu lebih Terus mengerti, bacaan kan ini konyol fungsinya gitu. apa? Bang Ali, Ketika di kau situ harus ada- pakai Saya roh cuma mau kudus, Bang tanya. Ali. Pakai roh kudus. Bang, saya tanya, coba. Iya, saya setuju. Harus dinaungi Roh Kudus dulu, guys. Oke, mari kita Intinya, Allah itu mari kita maha kuasa perkuat. kecuali jadi Mari manusia. kita perkuat pernyataan Ya. Yesus. Mari kita perkuat. Nih, dengerin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia ini tentu Bapa yang punya kehidupan sendiri. Nah, kalau Anda paksakan satu, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah itu juga Bapa di situ? Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga. itu manusianya. Wah, nggak punya Roh Kudus nih. Itu Iyalah, manusianya. Allah itu nggak bisa jadi manusia, Itu manusia. gitu kan nggak maha kuasa. Dijawab, tolong dijawab. Anda kan Jumat, memaksakan Jumat. bahwa di situ satu. Jumat. Ya, tetap satu. Ya. Kamu Dengerin tahu dulu. itu nggak? Zeus itu juga nggak bisa jadi manusia loh. Tahu kenapa? Dengerin. Ya, Karena makhluk mitologi. Dengerin. Betul sekali. Ini Oten kalau Betul terguncang sekali kayak itu. gini amat sih. Saya bisa Aduh. sama Bang Fer aja nggak? Kita ngomong objektif. Saya bilang pembahasan. Oke Bang. Nah, Ya baik. wis deh, kita Bang Pintu Hadiah kita live aja deh, nggak bermutu juga Kita- tadi mereka nggak paham, mereka Kau aja punya lah. kesimpulan Silakan. sendiri. Mau di sini lah. Intinya, kesimpulan Di sini dulu kami masih dengerin bahwa si Allah itu Ali aja. Dengerin. kecuali jadi manusia Dengerin. itu yang Ya, pertama. kalau yang kamu kedua, Allah waras. itu ternyata tidak bersama-sama Dengerin. dengan orang sabar gitu. Ya, Astagfirullahaladzim. itu kesimpulan kita ya. Kita Ya udah, lu pergi sana lah. Apa sih lu di sini? Dengerin. Yesus bilang, dengerin. Islam rahmatannya. Yuk, Dengerin, kita live, dengerin, yuk. Kita live. dengerin. Percuma Yesus sendiri bilang, aja yang ini live. kumpulan anak teh.
TK ini. Yesus bilang, "Aku tidak dapat paham ya berbuat apa-apa Oke, dari oke, diriku gua lihat. sendiri." Berarti di situ Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kabur orangnya, Liv. Nah, silakan jawab Bang Pintu, nggak apa-apa. Yang mana yang berurusan? Ini masih menyambung ayatnya ini. Ini di 30. Yesus bilang, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi, apakah ini juga Bapak? Karena tadi dipaksakan satu. Bahwa Bapak kalau tidak yang bisa aku berbuat apa-apa dari dirinya pahami, sendiri. Kalau yang aku pahami, Yesus sebagai firman tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Itu yang aku pahami. Nah, sebagai manusia dong di sini. Ini jelas Iya kok kan sebagai firman jadi manusia. manusia. Ya makanya jangan firman lagi. Yesus sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia. Nah, memang jelas di sini manusia. Tadi kamu masih mau sepakat bahwa di sini menunjukkan ada dua pribadi dan dua kehidupan. Kalau pribadi, kalau kehidupan dua, karena yang satu tidak terbatas ruang dan waktu, yang satu terbatas ruang dan waktu. Kenapa kau tadi nggak mau bilang kau ada dua kehidupan? Makanya aku jawab pakai analogi dari apa yang kamu imani gitu loh. Nggak nyambung, bro. Ya nyambung Tadi, lah, loh, makanya aku bisa nyambungin kamu enggak loh. Enggak, dengerin. Tadi dipaksakan satu jawabannya. Kau sepakat tadi. Kenapa sekarang kau tidak sepakat? Ya tadi kan kau bilang maha kuasa, jadi gini, Loh, enggak. bukan. Kamu tadi bilang Tuhan maha kuasa, dia bisa melihat ke seluruh bumi ini tanpa ada penghalang. Ini kayak gitu kawan-kawan. kan. Bang Alip itu tadi Ini sekarang jadi sudah dijawab Bang Alip, bukan Liv, Sabur. sorry Liv, aku jam 11 kabur ya. Iya siap. Nanti bisa ke Enggak. KPR ya biasa ya. Oh, ternyata Bing Pintu Hadiah itu sepakat ada dua kehidupan. Kenapa Iya, tadi kau kehidupan yang satu. malah ikut nyorakin si Bang itu? Kenapa kau malah justru nggak meredam dia, suruh berpikir waras? Kenapa udah nggak ada sekarang malah sepakat sama aku? Aduh, repot kali aku ngomong sekarang jadinya. Sampai aku emosi pula tadi bawa-bawa Al-Quran sampai ada 1 juta. Nggak boleh gitulah. Aku terus terang ini serius ini. Bahas kitab suci itu kan nggak bisa main-main. Makanya saya bilang kalau mau bahas Al-Quran boleh. Ayo, apa yang mau kau bantah dari penjelasan saya pakai dalil. Jangan pakai asumsi gitu. Saya membaca juga nggak pelintir gitu. Nah, di sini jelas bunyinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena beda kehidupannya dengan Bapa menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa itu beda. Tetapi mana tadi? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Menunjukkan ada dua kehidupan, ada dua kehendak. Kehendak Karena ada Yesus yang dengar, tidak bisa bro. melebihi kehendak Bapa. Ini jelas. Nah, ini tak jelasin, Bukan, tak sambung tapi sedikit nggak aja. beda kehendak, Di situ Bang Alip. menunjukkan ada yang mendengar. Apa yang aku dengar, bukan apa yang ada di diriku. Karena kalau tadi narasi Bapak dan Yesus satu, berarti dia menjelaskan terkait apa yang ada pada diriku, loh. Tapi dia apa yang aku dengar. Berarti ini ada yang mendengarkan. Betul nggak? Yang mendengarkan Yesus. Lalu Ada apa yang mendengarkan, ada yang menyampaikan, kan begitu. Betul Bang. itu maksud Nah, saya. ini sekarang menarik nih. Ketika bahwa diimani sebagai Yesus itu Sang Firman, apakah ucapan Yesus itu atau ucapan dia sendiri atau berdasarkan ucapan yang didengar dari Bapaknya? Silakan. Ntar aku lagi nggak konsen. Yang paling terakhir Bang Alip. Hari ini aku ada yang aku nggak konsen urusan. Terakhir Bang Alip. Oke, poinnya adalah berarti ucapan Yesus itu bukan ucapan dirinya sendiri. Bener nggak? Betul. Nah, Datang tetapi dari ucapan Bapa yang berfirman kepada Yesus. Betul. Artinya Yesus ada firman. dua pribadi. Kalau Yesus itu Sang Firman masih menerima firman berarti. Ya enggak. Kan Sang Firman. Sang Firman masih menerima firman. Itu kata Yesus loh. Nah, kan aku jadi dapat PR kalau sama Alif kan, enak kayak gini. Ya kau udah baca kan di Yohanes 12 49 50? Udah.
Oke, pertanyaan saya sekarang adalah firman ajaran Yesus itu berasal dari dirinya sendiri atau dari Bapaknya? Dari Bapa. Dari Bapak. Berarti itu bukan ucapan dia sendiri. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, Karena dia tidak sederhana. melakukan kehendak dia sendiri, Bang. Dia melakukan kehendak dari Bapa. Lah iya, karena dia itu sesuai dengan kehendak Bapa pekerjaannya. Itulah tugas dia. Betul. Karena memang Yesus sendiri mengklaim bahwa ucapannya itu bukan dari dirinya, tapi ucapan Bapa yang diterima oleh dia. Iya. Segala firman yang telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, itu berarti Yesus menerima firman. Firmannya disampaikan sebagaimana apa yang dikatakan Yesus, aku dan Bapak satu, karena dia menerima firman. Firmannya dari Bapak disampaikan kepada murid-muridnya. Inilah wahyu yang disampaikan kepada Yesus melalui Roh Kudus tadi. Siapa Roh Kudus? Yaitu malaikat Jibril. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Isa alaihissalam dikuatkan oleh Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril yang membawa firman Tuhan. Karena tugasnya tugasnya malaikat Jibril adalah penyampai wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada para nabinya, lalu nabi menyampaikan kepada sesama manusianya, yaitu pada umatnya. Begitu, bro. Clear, sama dengan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi. Itu enak. Itulah yang bukan saya hal bahas itu. tadi Pak Amir. Yohanes 10:30 sampai 38 itu saja sudah ada. Itu tinta merah loh. Tinta merah itu loh. Banyak tinta merahnya di situ loh. Ya banyak. Makanya Yesus saat menyampaikan baru 33 tahun, 33 istilahnya 3 tahun menyampaikan, karena kan belum sampai selesai. Maka Yesus mengatakan gini, kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan suatu kerajaan. Kerajaan mana yang pakai hukum-hukum dari Tuhan, kerajaan Tuhan? Inggris. Pakai Enggak, kerajaan Bang Ali. Tuhan? Tadi kan terputus ya Pakai Bang Ali. kerajaan Tuhan, pakai gini loh, hukum di dalam negara atau di dalam kerajaan itu memakai hukum dari Tuhan. Mana ini yang memakai? Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Pakai hukum Iya. apa? Hukum Al-Quran. Iya Pak Inilah Amir. kerajaan Allah Bentar, yang Bang dikatakan. Fer ini mau ngelanjut katanya. Tapi saya sedikit dulu ya. Saya tuh paling nggak suka tadi tuh gini loh. Ketika saya berusaha menghargai kitabnya kawan-kawan, tolong jelaskan itu jangan kemana-mana sesuai tekstual, tapi dipelintir kemana-mana malah nyinggung Al-Quran yang itu menyimpulkan Iya. sendiri nggak sesuai dengan konteks. Itu saya tuh paling Itu kurang ini gitu loh. Goal dia bukan ngediskusi tentang firman Tuhan sih, di goal dia cuman untuk mencaci lah, seperti itu Bang. Apa yang tadi sempat terputus Bang? Saya juga udah lupa jadinya. Makanya Silakan. maksud saya lanjut fokus Bang Alip. Tadi kan Bang Alip ngebahas tentang Oke, yang tadi yang yang Dia masih menerima firman, tentang- aku jadiin PR aja ya, Pak Amir. Ya gini aja, kamu kalau mau PR pertama saya bacakan ya, atau gini deh, ini ucapannya jelas banget Yesus ya. Saya bacakan, nanti kamu buka ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Baca Yohanes 14:24. Oke, udah Diperkuat catat, lagi. Ya, diperkuat lagi Yohanes 12:48 sampai 50. Diperkuat lagi Yohanes 17 ayat 6. Bentar. Tadi yang kedua berapa? Yang kedua. Yohanes 12:48, 49, 50. Poin intinya di 49 dan 50. Yang ketiga. Yohanes 17 ayat 6. Oke. Karena gini ya kayak kemarin, kalau ada PR itu lebih senang aku daripada nanya ke kekuatan sendiri, lebih enak dari yang Nah. ada pertanyaan di ruang lain, aku renungin sendiri gitu loh. Saya tekankan lagi ya, itu kembali ke masalah satu pekerjaan. Artinya Tuhan itu menghendaki apa sesuai dengan firman-Nya kepada Yesus. Yesus mengerjakan apa yang difirmankan oleh Bapa. Makanya yang tadi saya perkuat sebenarnya tadi mau ke sini juga. Yesus bilang,
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu kata Yesus. Masih kerja roh dia, masih kerja. Nah, artinya Tapi mereka itu dengan mengerjakan. ucapan Kanjeng Nabi juga, Bang Ali. Ya. Bagaimana yang diutarakan Kang Ali tadi perkataan Yesus toh. Kalau di Kanjeng Nabi kan mengatakan, man ato'ani faqad ata'allah, wa man asoni faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sama dengan taat kepada Allah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi juga membawa firman. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah firman dari Tuhan. Itu sama dengan apa yang dikatakan Yesus atau Isa. Makanya tadi aku minta Ustadz Alif itu ngejar terus itu yang tadi yang ayat 10 sampai 38 itu kejar terus gitu loh. Dia nggak mau baca satu perikop Pak Ustadz Alif. Ya memang nggak mau. Giliran yang Yohanes 5-nya nyuruh satu perikop itu. Itulah tugasnya para nabi itu sebetulnya. Enggak, si Bang Jumat itu memang kalau naik diskusi pasti niatnya mau framing. Sering banget kayak gitu. Sebenarnya saya kurang suka tadi. Tapi ya sudahlah, kita layani aja toh baik. Cuman kesininya mulai ke desa kok malah jadi ngeyel gitu. Oh jangan dong, nggak boleh gitulah. Kita ini ngomongin Enggak, bukan ngomongin kayak di roomnya Pak Raka gitu loh. Kan dia tuh kalau rame kayak Darman juga yang nonton banyak. Kita ini bukan ngomongin majalah bobo, tabloid lampu merah, koran lampu merah atau apa yang nggak ada takut apa-apa. Ngomongin firman Tuhan loh. Gitu. Yang faktanya kayak gitulah. Kalau ada keramaian yang nonton banyak. Ya tapi jangan juga memperkosa ayat. Jangan memperkosa ayat. Yesus yang dibacakan oleh Kang Alif tadi itu mengaplikasikan sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan itu juga, bahwa yang dibawa itu adalah firman Tuhan, sehingga barang siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Karena apa? Yang disampaikan itu adalah firman dari Allah, sehingga harus taat apa yang dikatakan. Itu sama dengan Yesus. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Karena apa? Semua firman yang diberikan kepada Yesus disampaikan kepada umatnya. Itulah firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu pernyataan perkataan Tuhan yang harus disampaikan kepada umatnya, sama dengan para nabi penyampai. Itulah tugasnya nabi, seorang rasul gitu, Bang. Iya, Yohanes 12 50 dan Yohanes 14:24 itu ucapan Yesus mirip memang dengan ucapan Nabi Muhammad di wahyu juga. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak mengatakan dari keinginanku sendiri, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadaku. Itu di dalam Al-Qur'an. Nabi kami disuruh mengucapkan seperti itu. Kalau di Yohanes 14 ayat 24 gimana, Bang? Nah, itu menegaskan Yesus, perkataannya itu bukan perkataan dia sendiri, tetapi perkataan yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke, host, aku pamit ya, udah jam 11, mau tidur juga, udah malam. Yo, siap. Oh, sorry ya kalau ada salah kata. Oke, siap Bang, pintu hadiah. Izin mohon maaf Bang, pintu hadiah ya kalau ada kata-kata kasar ya. Saya juga pasti minta maaf tuh dari yang paling dalam juga. Nanti kalau saya naik lagi terima ya, jangan malah ini tukang rusuh nih. Enggak, maksudnya beda individu, beda persepsi, beda intonasi gitu kan. Kalau Bang Alif itu dari zaman nenekku pandai pakai legging juga sabar terus dia. Iya, Alif sabar. Kan kita mempercayai kedua belah pihak ini sama-sama menerima firman antara Nabi Muhammad dan Isa alaihissalam. Kita logika keislaman kita bunyikan perkataan itu. Sama enggak sih para nabi menyatakan itu? Ternyata para nabi yang menyatakan juga begitu, terkait dengan semua yang dibawa itu ajaran dari Tuhan. Sama dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diterangkan oleh Kang Ali. Jadinya apa yang dikatakan Nabi Muhammad maupun Isa alaihissalam itu sama, yaitu membawa firman disampaikan kepada umatnya. Itulah tugasnya para nabi dan rasul untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang percaya selamat, nggak percaya ya neraka, kan gitu. Karena sudah ada firman Tuhan yang sudah disampaikan para nabinya, kan gitu. Semoga pintu hadiah. Oke, aku pamit ya, Tat ya. Pokoknya kalau aku requestnya diterima lagi ya. Yo, jelas dong. Selamat istirahat. Salam semuanya, salam sehat. Hadiah. Ya, sama-sama.
Terima kasih Bang Pintu. Silakan. Yuk. Bang Ferdon Van masih terus Iya. toh? Silakan Kang Alif. Ngobrol sama Kang Alif dengan santai. Kalau Kang Alif itu enak didengar. Adem kalau dia ngomong. Oke. Gak kayak saya. Kalau saya itu gemblegar juga itu. Sama dengan si Lanjut, Geng Bang Paulus ini juga gitu gemblegar ini. Kalau dengan Kang Alif itu adem. Gimana lah namanya saja Kapa Ibrahim, gimana? Layang-layang Kapa Ya itu. monggo silakan. Kang Alif sama Bukan Bang pedang Yesus ya. Dulu ya masih pakai dagon ya kan, sekarang enggak lagi. Oh tapi sudah tahu ya Bang Alif. Ferdon. Ferdon. Ya. Mana? Sudah tahu toh Kang Geng Paulus ini dulu Katolik dia ini. Wah, udah diceritain mungkin 10 kali nih dalam satu kali live ini. Oh Bang gitu ya. Paulus. Mantap. Ya monggo sama Kang Makanya Alif. aku segan aku sama Bang Verdoven ini karena santun, beradab sekali dia. Lanjutkan Bang Ali. Itulah. Ya memang Enak. Bang Ferdon ini dari kemarin-kemarin memang juga santun, jadi cocok dengan Bang Alif sih, mantap ini collab dengan Bang Alif itu. Saya mau Jangan umumkan sama saya ya. Bang Alif ya, Bang Amir ya. Channel Ustadz Alif tuh live kira-kira ditonton 145 orang ya, Al Alif Channel, karena kan kalian Masya Allah. iya, Masya Allah, subhanallah. Jadi ini kita live kan ya Bang Amir ya. Kemudian juga aplikasi lain-lain juga banyak channel yang live dari sini. Jadi ya kita jaga kata-kata dan pantun. Lanjut Bang Alif, itu aja. Monggo. Karena banyak channel yang live, saya cek itu live. Lanjut Bang. Iya, oke. Baik, terima kasih. Ya, saya pun kadang jadi keselnya itu sebenarnya kalau sudah mulai memelintir Al-Quran itu yang saya nggak suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap Pak Pecing. Kembalilah ini atau gini dulu deh, saya sambil nyeruput air dulu. Bang Fedor ini kan belum menanggapi dari diskusi dari tadi, poin apa yang mau ditanggapi atau disanggah dulu biar kita masuk ke pembahasan lanjutan. Poin yang mau disanggah. Maksudnya saya mau menyanggah statementnya Pak Alif atau bagaimana? Bang? Ya terserah mau disanggah, ditanggapi, diperkuat, dibantah, silakan dulu, kan belum bantah masalahnya, dari tadi saya sudah panjang lebar. Nah nanti saya baru masuk. Saya bingung membantah bagaimana. Tapi memang benar Bang. Maksudnya yang dibilang Allah Lanjut. Bapa, Allah Anak memiliki dua pribadi dan Allah Anak melakukan kehendak dari Allah Bapa. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Itu memang benar Bang. Artinya masing-masing Bang ya, bener ya? Iya benar. Nggak masing-masing sih. Maksudnya gini Bang. Kehidupan pribadi ya. Maksudnya dia punya dua pribadi. Tapi kehendak yang dilakukan Yesus itu bukan kehendaknya dia, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Kalau misalnya Artinya- bilang tentang kehendak masing-masing, berarti kan Yesus Bukan kehendaknya Bang. Maksud saya pribadi itu dikatakan ada pribadi yang berbeda itu berarti ada dua pribadi pribadinya kan? berbeda. Betul, pribadinya berbeda. Kehendaknya yang jadi satu Bang. Maksudnya Yesus melakukan kehendak Bapa. Oke. Lanjut, Pak Ustadz. Iya. Kembali kalau sih kalau bisa sebenarnya. diterima kan enak juga ya Pak Ustadz ya. Kita juga paham gitu, masuk Iya. gitu. Teksnya jelas, kita juga nggak melintir gitu kan. Jadi enjoy pembahasannya lanjut. Nah, misal begini, ketika tadi masalah tentang kehendak, jelas Yesus itu punya kehendak sendiri. Cuman kehendak dia tidak bisa melawan kehendak Bapa, tidak bisa melebihi kehendak Bapa. Karena apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa, bukan yang dikehendaki oleh Yesus. Kita lanjut, misal di 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini banyak sekali tentang bagaimana Yesus itu menekankan sebagai manusia yang tidak punya
kehendak sendiri, maksudnya tidak punya otoritas. Bapa yang punya otoritas, dia itu hanya sebagai pelaksana, dan penekanan dia itu sebagai utusan, utusan dan utusan. Makanya kalau merujuk kepada ucapan Yesus sendiri, Yesus selalu berbicara anak manusia, anak manusia, anak manusia. Itu yang diucapkan Yesus. Tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya tadi saya nanya, dari mana dasarnya engkau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Karena Yesus sendiri mengaku, nih contoh, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus, untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus itu sebagai anak manusia, manusia itu punya kehendak. Cuman kehendaknya tidak bisa melebihi kehendak yang Maha Kuasa. Dan yang dikerjakannya karena apa? Karena dia diberi gitu. Karena dia Itu tadi Bang Alif bacanya dari ayat kata mana, Yesus Bang? sendiri gitu. Makanya Di ayat mana, Bang? yang saya baca barusan, Ya, ia mengenai 2627 yang memiliki kuasa untuk menghakimi. kan, makanya Yang iya. memiliki kuasa Kan untuk dari menghakimi. 26 itu kan Bapa punya hidup sendiri. Oke. Yesus punya hidup sendiri. Lalu dijelaskan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Itu jelas kata Yesus. Aku bacain ya, Bang ya. Ayat 2 Silakan. dari 26 atau 25, Bang? Ya boleh, poin yang intinya yang sedang dibahas kan yang 2627 itu. Oke, 26-27 ya, Bang ya. Aku baca ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak itu Yesus, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Benar, tadi otoritas dari Allah Bapa diberikan kepada Yesus. Maksudnya otoritas bukan dari anak sendiri, tapi dari Bapa, seperti itu kan, Bang? Iya, Nah, karena dia dan sebagai ia, anak manusia. betul, ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, janganlah kamu heran bla 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 dan selanjutnya. Nah, maksud saya gini, Bang. Anak manusia ini kan sesuatu yang khusus. Makanya dikatakan anak manusia itu dengan huruf besar ya. Ada yang mungkin ayat sebelumnya anak Allah, anak manusia gitu. Anak manusia mana yang diberikan kuasa Tuhan untuk menghakimi? Ini salah satu pembeda sih maksudnya. Maksudnya kenapa sih Yesus dikatakan Tuhan? Maksudnya ini kan tadi kan Bang Alif sempat bertanya, Tuhan sendiri kan Allah Bapa yang memberikan otoritas kepada Yesus. Artinya Yesus melakukan kehendak dari Bapa atas otoritas dari Bapa sendiri. Nah, kemudian jelas di ayat berikutnya bahwa anak itu diberikan otoritas untuk menghakimi, atau diberikan kuasa untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Oke. Sekarang begini, Bang. Konteks menghakimi ini kapan? Saya tanya dulu. Ini pure bertanya atau Abang punya pandangan sendiri? Nah, saya bertanya dulu sebelum punya pandangan. Menghakiminya Yesus itu tidak terjadi di proses kehidupannya yang diceritakan di Perjanjian Baru, Bang. Oke, sekarang maksud penjelasan Yesus menghakimi itu seperti apa? Kita bisa lihat, Bang. Kita bisa lihat maksudnya apa penjelasannya. Kembali lagi kita buka, ini kan Yohanes 5 nih tentang penghakiman. Yohanes 12:48. Yohanes 12 ayat 48. Ya, gimana, Bang?
Udah dibaca, udah buka Bang. Ada. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, jadi sebenarnya menurut Yesus menghakimi itu, yang menjadi hakimnya itu apa? Tentu firman kan? Ajaran. Maksudnya apa? Tentang Yesus mengajak. Yesus kan dalam kitab Anda, Yesus itu berkeliling di Galilea, di Bait Allah, berdakwah, mengajak, mengabarkan Injil Allah, mengajak manusia tentang menuju kepada kehidupan yang abadi. Maksudnya agar dia selamat, intinya kan gitu. Menyampaikan semua firman Allah. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus sendiri di sini menegaskan, kalau yang menolak Yesus itu sudah ada hakimnya, masalah penghakiman. Apa itu? Yaitu segala firman yang hakim itu yang telah disampaikan oleh Yesus. Nah, makanya Dan di firman sini itu 4. dari Bapa gitu ya Bang ya. Nah, firman itu dari Bapa di ayat berikutnya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi sebenarnya ajarannya itu tadi. Kalau Yesus mengajarkan tentang menyembah 1 tahun, nah contoh nih, yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku? Yaitu adalah hidup yang kekal. Bener nggak? Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, bagaimana manusia agar orang itu menuju kepada kehidupan yang kekal menurut Yesus? Bang Fer punya jawabannya nggak? Ya, menerima perkataan dia. Nah, menerima perkataan dia dan Atau menurut menerima Yesus. firman yang berasal dari Bapa. Karena kan Nah, tadi contoh perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Sekarang hidup yang kekal itu seperti apa menurut Yesus? Mengenal Engkau satu-satunya. Itu bisa dibuka di Yohanes 17 nomor 3. Oke. Yohanes 17 Nomor 3. 17 ayat 3. Kayaknya Bang Alif ini ya favorit banget sama kitab Yohanes ya. Iya nggak? Iya nggak balik. Loh, nanti kalau saya loncat-loncat ke Lukas, Matius, nanti dibilangnya comot-comot. Enggak apa-apa Bang. Aku senang. Kita nanti bahas-bahas ayat Iya. dari Yohanes juga nggak masalah Bang. Enggak, lagian gini, kita mengenal Yesus dari apa yang diucapkan oleh Yesus, itu lebih fair. Ya, dan nggak ada masalah sih Bang. Aku nggak ada masalah. Cuman kebetulan kok Bang Alif ini banget ya sama kitab Yohanes. Iya, karena saling berkaitan. Bang? Ayat 3 gimana Bang? Ya bunyinya Inilah apa di hidup situ? yang kekal itu, yaitu Nah, bahwa sesuai nggak? mereka Sesuai nggak mengenal- dengan tadi? Iya, sesuai. Nah, oke, lanjut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Masya Allah. Merinding Ini itu saya, Pak adalah Ustadz. Iya, ini adalah doanya Yesus ya. iya betul. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa di surga, mendoakan murid-muridnya bahwa mereka mengenal Engkau Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi. sebentar dulu. dalam menyelesaikan Oke. pekerjaan. Gimana? Menurut Yesus, kan Yesus menyampaikan perintah Allah. Perintah Allah itu adalah menurut Yesus hidup yang kekal. Dan dijelaskan oleh Yesus, hidup yang kekal itu adalah pertama mengenal siapa Bapa itu dan mengenal siapa Yesus itu. Iya. Bapa yang disebut Allah itu ternyata satu-satunya ilah yang benar, tidak ada yang lain.
Dan Yesus itu sebagai utusan, bukan Allah. Oke, betul Bang. Ya kalau betul, ya itulah ajaran Yesus. Makanya tadi saya bilang mengenal Yesus dari ucapan Yesus, Yesus tidak mengaku sebagai Allah. Justru Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar, bukan Yesus. Kalau satu-satunya udah mutlak itu, Yesus itu hanya sebagai utusan penyampai firman. Kan gitu sebenarnya. Jadi, iya Bang, mungkin kita mundur tiga pasal boleh Bang? Ya silakanlah. Pasal 14. Masih di Yohanes lah Bang. Jadi atau aku baca dari ayat mana ya? Dari ayat 1 aja lah ya Bang ya. Biar dari awal ya Bang ya. Ini tentang rumah Bapa, judul perikopnya. Janganlah gelisah hatimu. Ini dari Yesus ya kepada murid-muridnya gitu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima kata Thomas salah satu muridnya Yesus kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepada Thomas, ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Mungkin itu Bang kaitannya yang tadi tentang pengenalan tentang Bapa, ya kan? Nah, Yesus juga coba jelasin nih, maksudnya kan karena murid-muridnya, pengetahuan murid-muridnya tentang alat Bapa itu sangat terbatas. Nah, kemudian Yesus jelaskan kalau bagaimana mengenal Allah Bapa ya salah satunya ya, bukan salah satunya, sekiranya ya kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Itu yang maksudnya Yesus coba nyatakan dirinya untuk supaya murid-muridnya juga tahu tentang Allah Bapa. Tahu. Cuman gini Bang, perlu diidentifikasi ya di ayat 5-nya coba tadi. Itu saya ngerasa ada yang ganjil loh, saya belum pernah baca itu. Ayat 5 di ayat 5-nya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan. Jadi Thomas ngobrol sama Yesus, nanya, Thomas ini sedang apa nih? Sedang bergeming, sedang ngelamun, atau bagaimana? Ngomong ini Tuhan lagi, gitu kan? Ini mereka lagi ngumpul Bang. Jadi Tuhan Yesus lagi nyeritain tentang rumah Bapa. Iya. Rumah Bapa itu yang masih di sana gitu, bukan di bumi gitu Bang. Iya. Maksudnya Iya. di kehidupan Itu nanti, dijelaskan di ayat sebelumnya kan, sudah tadi kan ya. Betul. Nah kemudian Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, karena sebelumnya Yesus menceritakan bahwa dia pergi ke rumah Bapa menyiapkan tempat tinggal. Nah, itu Kemudian analoginya Thomas gini, Bang. bertanya, Ya, kalau kita mau main analogi gini, itu bisa dianalogiin. Contohnya, misalkan Ustadz Alif nih sedang menerangkan ke kita tentang keindahan surga. Kita yang merhatikan misalkan mengelilingi Ustadz Alif. Misalkan ya, Bang ya. Mengelilingi Ustadz Alif sedang menerangkan tentang keindahan surga, kerajaan Bapa. Kita bisa terima oleh akal kita. Bergeminglah kita, ya Allah, surga itu indah banget, Masya Allah. Ibarat begitu itu, Bang. Bukan berbicara. Sebenarnya begini sih ya, mengenai memang Yesus itu, kita kembali kepada Yesus, ucapan Yesus itu sendiri ya. Pertama, Yesus itu dengan tegas mengatakan
Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu. Lalu bagaimana tentang penghakiman dan pesan juga kepada muridnya, jangan pernah keluar dari bangsa ini. Itu jelas. Nah, makanya hal pengajaran ketika pengikut Yesus, maka wajar Yesus sebagai nabi, dia menyediakan untuk pengikutnya. Mungkin kalau di bahasa kami, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Begitu, hanya sifatnya tidak untuk semua umat. Ini dalam konteks kami lah. Nah, bagaimana kita menekankan, benar nggak sih? Nah, kalau kita buka di Matius 19:28, di situ jelas. Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia turun dari tahta kemuliaannya, dia akan bersama dengan kamu, akan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Nah, konteksnya nggak keluar dari ke-12 suku bangsa Israel itu. Makanya jelas ketika dia untuk pengikutnya di sini, ya wajar ketika yang ikut dengan Yesus, dia akan mendapatkan. Makanya seperti ini kan persiapan Yesus nih sebelum dia pergi nih, sebelum dia terangkat. Yohanes 14 ini kan mulai dari ancang-ancang. Nanti penekanan ke sana dia akan minta kepada Bapa penolong yang lain kan gitu. Dan dia udah tegaskan, perkataanku bukan dari diriku, tapi ini semua perkataan Bapa, yang seperti tadi di 24-nya. Betul. Makanya dikunci pengajaran Yesus itu berakhir dikunci di Yohanes 17. Iya. Karena Yesus bilang, apa yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tentang pengajaran Yesus, ya kan? Nah, dan itu tentang masalah apa? Kehidupan yang kekal. Makanya dia minta agar pengikutnya itu bersama dengan Yesus. Nah, disitulah poin intinya di ayat 3-nya. Sehingga Yesus sudah bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini pengikut-pengikut Yesus yang setia ini sudah menerima. Kalau pengikut Yesus sudah menerima, berarti seluruh pengikut Yesus tahu bahwa Tuhan yang benar itu satu, yaitu Bapa, dan Yesus itu sebagai utusan. Itu udah clear sebenarnya, nggak perlu diganggu-gugat. Karena Yesus sudah bilang kalau segala firman itu berarti sudah disapu bersih tuh. Nggak ada lagi nanti konteks ketika berikutnya ada pengajaran yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan pengikut Yesus sendiri sudah menerima. Iya, maksud saya kan benar, maksudnya gini. Tadi kan dijelaskan tentang Allah Bapa gitu kan. Maksudnya yang tadi saya bahas, maksudnya murid-muridnya Yesus kan bukan orang Roma atau orang ini ya Bang ya, maksudnya yang tadi disampaikan ya memang orang Yahudi, maksudnya orang di bangsa Israel sendiri gitu. Nah, mereka yang mungkin kehidupannya dari ibadah yang sudah turun temurun dari zaman Musa gitu kan, istilahnya mereka tahu Allah Bapa itu sebagai Allah yang mereka sembah gitu. Seharusnya mereka tahu, mereka paham siapa yang mereka sembah, tapi mereka berkata kepada Yesus, maksudnya bahwa mereka itu nggak tahu gitu loh tentang di mana Bapa, rumah Bapa di mana. Dan Yesus mempertegas itu bahwa mengenal Bapa itu ya ketika kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku di surga, karena apa yang kusampaikan kepadamu itu kan firman yang dari Tuhan. Memang. Terus kemudian, halo? Iya, lanjut Bang. Lanjut, suaranya bagus. Iya, sorry tadi saya salah sebut ayat ya, mengenai masalah yang segala firman itu di ayat 8-nya bukan 6. Intinya ya seperti itu. Cobalah ya, ketika Yesus penegasannya,
bahwa segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka Betul. tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Benar, artinya di sini jelas bahwa seluruh pengikut Yesus, kalau menurut ucapan Yesus, sudah percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Dan Betul. Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa, bukan Yesus. Yesus itu hanya utusan, merujuk Bang Alif. kepada ucapan Yesus. Lalu Bang Alif. apa lagi yang mau disangkal dari ucapan Yesus sekarang, Bang Fer? Tidak ada yang Bang perlu Alif. disangkal. Itu kan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya ya. Kedua Berdoa murid-murid untuk itu ya. muridnya. Artinya yang di luar muridnya itu berarti kan tidak tahu apa yang sedang, harusnya kalau memang dia berakal kan tahu apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya, kan begitu harusnya. Tapi dia karena itu ada ajaran baru, seolah-olah bahwa dia itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan, karena di ayat berikutnya kan kamu tidak akan mengenal Bapa tanpa melalui aku, kan gitu. Seolah-olah dia Ya, mengaku kalau Tuhan tidak melalui gitu. aku. Iya, jadi seolah-olah gitu kan, orang yang di Ya, luar ya. Yesus itu menganggap dia itu Tuhan gitu loh. Padahal Yesus sendiri berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku dan aku berikan kepadanya, lalu mereka semua menerima gitu loh, menerima apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Artinya menunjukkan bahwa Yesus di situ adalah utusan. Semua murid tahu, makanya Yesus itu menyiapkan tempat untuk pengikutnya, yaitu murid-muridnya, bukan orang sekarang ini. Gitu loh, bukan orang sekarang ini yang jadi mengaku pengikut Yesus, kan begitu jadinya, Pak Alif. Silakan dilanjut. Jadi gini Bang Burun, maksudnya tadi juga Bang Alif kan sempat sampaikan ayat-ayat ini kan disampaikan sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Termasuk yang tadi saya bahas pasal 14 itu juga sudah pasca penyalipan dan pasca kebangkitan gitu Bang. Maksud saya adalah di sini tuh Yesus itu sedang bersiap-siap meninggalkan muridnya gitu Bang. Iya. Bang Gurun. Pengajarannya sudah disampaikan semua, pesan dari Bapa